Sebelum saya mulai tausiah, saya ingin supaya Bapak Ibu semangat. Saya mau berpantun dulu sedikit. Mudah-mudahan pantun ini membawa keberkahan buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya mohon Bapak Ibu dijawab dengan kompak. Bisa? Mana suaranya? Bisa? Jangan sampai subuh-subuh mau ngaji tapi ngantuk ya. Saya ingin Bapak Ibu semangat, matanya tetap melek. Minum air zam-zam di kota Mekah. Jawab dong, cakep. Ya, yang kompak jawabnya. Saya berharap jadi orang Islam ya di kota Blitar harus kompak. Kalau orang Islam kompak, pasti apapun masalah yang dihadapi, kesulitan apapun yang dihadapi, semua akan menjadi mudah. Betul? Seberat apapun, semuanya akan menjadi ringan. Termasuk ngurus Masjid Al-Mujahidin. Kalau pengurusnya ya semuanya kompak, jamaahnya kompak, maka insya Allah kebutuhan apapun yang dimiliki oleh masjid, yang diinginkan oleh masjid, semuanya akan terasa lebih mudah. Betul? Jadi kalau berat dipikul bersama itu jadi ringan dibanding kalau kita pikul sendirian ya. Makanya saya minta jawab yang kompak. Termasuk juga saya mohon Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Semua sudah menikah? Pasti sudah ya. Coba angkat tangan yang masih punya istri, Bapak-bapak. Mana yang punya istri? Cuma antum doang nih. Yang lain masih punya istri? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang masih punya suami coba angkat tangannya. Cuma 5 orang, yang lain nggak punya suami lagi berarti ini. Ya. Intinya Bapak Ibu sebagai suami istri juga harus kompak. Kalau ibu bapak suami istrinya kompak, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai kejadian yang di Purwokerto kemarin. Masa suami ngebunuh istrinya, habis ngebunuh istrinya, ngebunuh neneknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya keluarga-keluarga yang ya terutama suami itu bisa difahamkan dia adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Kenapa? Membunuh itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon yang kompak Bapak Ibu, termasuk dalam rangka mendidik anak kita, cucu kita, biar semuanya cinta dengan Al-Quran, bangga dengan kitab sucinya Al-Quran, dan terus berusaha sehari-hari mempelajari Quran, membacanya, menghafalnya. Dan Bapak Ibu kalau punya anak yang hafal Quran 30 juz, maka Bapak Ibu nanti di hari kiamat akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita dapat penghargaan dari manusia, bahkan menteri, presiden, jangankan menteri presiden, dari Pak Camat, Pak Lurah saja kita sudah bangga. Apalagi kalau kita diberikan penghargaan oleh yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tajul karamah, mahkota kemuliaan yang lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Jadi levelnya bukan lagi Blitar, tapi dunia, seluruh dunia dan isi-isinya itu mahkota masih lebih bagus. Makanya hadirin yang semangat, kita mendidik anak-anak kita, cucu kita agar semakin cinta dengan Al-Quran. Tadi saya bilang minum air zam-zam di kota Mekah. Saya tanya dulu Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu coba angkat tangannya yang pernah minum air zam-zam? Ada yang pernah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget yang belum pernah minum air zam-zam nih.
Saya tanya lagi, yang pernah minum air zam-zamnya di kota Mekah, angkat tangan. Satu, ya. Ternyata lebih banyak yang belum. Kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang subuh hari ini hadir berjamaah di Masjid Al-Mujahidin, besok bisa berjamaah di Masjidil Haram, besok bisa berjamaah di Masjid Nabawi. Amin ya Rabbal. Kita sholat di sini Bapak Ibu pahalanya berapa? 27 kali lipat. Tapi di Masjidil Haram, sujud di depan Ka'bah Baitullah, yang kita tiap hari sholat yang menghadap kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah Baitullah itu adanya di kota suci Mekah. Dan 100.000 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah. 1.000 kali lipat kalau kita sholat di Masjid Nabawi. Dan banyak tempat-tempat mustajab di sana kalau kita berdoa. Maka Bapak Ibu, dari sekarang pasanglah niat yang kuat biar bisa berangkat ke tanah suci, insya Allah. Jadi saya ulang lagi sedikit, minum air zam-zam di kota Mekah. Ya lemes banget. Jawab dong, cakep. Air zam-zamnya diminum bersama keluarga. Kepada jamaah Masjid Al-Mujahidin yang penuh berkah, saya doakan semuanya masuk surga, amin. Kita berdoa kepada Allah semuanya masuk surga, amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu saya tanya semuanya nih, jawab yang kompak. Mau masuk surga? Jawab yang kompak, mau masuk surga? Jawab yang kompak, mau masuk sekarang apa besok? Jawab yang kompak, mau masuk sekarang apa besok? Enggak jelas jawabannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tanya mau masuk surganya sekarang apa besok, jawablah dengan tegas. Mau sekarang ataupun besok, yang penting kita masuk surga. Sebab jamaah, kita semuanya bakal meninggal dunia dan akan pindah ke alam barzah. Nanti akan dibangkitkan, yaitu di padang mahsyar. Dan di hari kiamat, tempat itu cuma ada dua, surga dan neraka. Harapan kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Karena yang namanya surga Bapak Ibu tempat yang paling nikmat. Dan orang dianggap sukses apabila dia sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ke Kota Blitar memancing ikan. Ikan dimasak dengan daun salam. Kepada semua jamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في آية الأخرى. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini Bapak Ibu ingin saya ajak membaca Quran bersama-sama saya.
Pertama, alasannya supaya kita semua yang baca Quran akan dapat pahala. Satu hurufnya 10 pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, supaya Bapak Ibu di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan dari Al-Quran. Yang ketiga, ketahuilah Allah berfirman dalam surat Fatir bahwa innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang baca Quran, orang yang sholat, orang yang infak dengan hartanya, diam-diam atau terang-terangan, inilah orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rajin-rajinlah baca Quran, salat terutama yang 5 waktu. Yang ketiga, dengan hartanya dia suka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak Ibu ikutin saya baca surat Al-Qari'ah. Satu surat yang ada dalam juz 30, isinya tentang hari kiamat. Tujuan saya supaya Bapak Ibu makin yakin, makin mantap imannya kepada hari kiamat yang merupakan rukun iman yang kelima, supaya kita sekalian bisa mempersiapkan bekal terbaik selama hidup di dunia ini. Mari kita baca, semoga semua sudah hafal agar dapat pahala, dapat syafaat dan akan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, para jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, wabil khusus pengurus takmir Masjid Al-Mujahidin Dusun Pundensari, Desa Jeblok, Kecamatan Tulun, Kabupaten Blitar, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Nasir. Alhamdulillah beliau Pak Ketuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau termasuk kita semuanya sehat jasmaninya, amin. Sehat ruhaninya, amin. Sehat juga kantongnya, amin. Atau rekeningnya biar sehat semuanya, amin ya rabbal. Orang sehat Bapak Ibu kalau punya uang enak, kalau enggak punya uang kurang enak. Makanya harus ikhtiar, harus usaha, harus bekerja supaya mendapatkan rezeki berupa uang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau orang banyak uang tapi sakit juga kurang enak jemaah sekalian. Sama juga orang sehat enggak punya uang juga kurang enak. Ya, ibu-ibu di sini kalau saya tanya, mau enggak punya uang banyak tapi sakit? Pasti jawabannya enggak mau ya. Apalagi kalau seandainya ada di antara orang yang sudahlah sakit, enggak punya uang,
banyak hutangnya. Na'udzubillah min dzalik. Harus segera bertobat kepada Allah ya. Hadirin, saya bersyukur pada Allah wasilah Badan Wakaf Quran cabang Malang bisa sampai di Masjid Al-Mujahidin di kota Blitar ini, dan karenanya saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Di Surabaya kami 10 hari, dari kota Surabaya, Jember, Blitar, besok Malang dan seterusnya sampai akhir Juni kami akan keliling ke 24 lokasi masjid dan kantor serta yang lain. Sama juga kami sebelum kesini kemarin ke kota Jawa Tengah ya, di Tegal 3 hari, Purwokerto 4 hari, termasuk Jogja 3 hari. Bahkan sebelumnya kami keliling ke daerah-daerah di daerah Indonesia Timur, dari Kalimantan Baratnya, Selatan, Tengah ya, termasuk Sulawesi Selatan, Tengah, Tenggara dan seluruh daerah-daerah yang lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kita nanti awal Juli berangkat ke Sumatera. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mohon doa biar semua diberikan kesehatan jasmani rohani ya, termasuk juga biar keluarga yang saya tinggal di Jakarta, istri, anak, termasuk pondok pesantren, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak Ibu kalau boleh curhat, punya keluarga itu jauh terasa kurang enak. Ya Bu ya. Ibu punya suami tapi jauh. Bapak punya istri tapi jauh, berasanya itu kurang. Makanya Bapak Ibu saya cuma berpesan, kalau yang masih punya keluarga, sayangilah suaminya, sayangilah istrinya. Kalau yang masih punya orang tua, bahagiakanlah orang tuanya ya. Baik hadirin, singkat cerita sebelum saya lanjutkan dengan tausiahnya, saya coba pengen Bapak Ibu angkat tangannya. Semuanya coba angkat tangan. Yang bisa angkat tangan tandanya Bapak Ibu sehat, betul? Orang yang sakit tangannya nggak bisa angkat. Coba angkat tangan, gerakkan ke kiri, gerakkan ke kanan. Coba pagi ini kita baca salawatan bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Muhammad. Yang kedua Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu baca salawat tibil qulub biar hatinya sehat. Orang kalau hatinya sehat Bapak Ibu, diajak beramal kebaikan biasanya gampang ya. Diajak sholat, diajak ngaji, diajak berkurban, diajak berhaji, berumrah, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada orang tua, itu mudah dikerjakan. Beda sama orang yang hatinya sakit, susah ya, biasanya malas. Apalagi kalau yang hatinya mati, sudahlah orang diajak kebaikan dia nggak terima, orang yang ngajak kebaikan dimusuhin. Itulah orang yang hatinya mati. Yang kedua Bapak Ibu, saya minta baca salawat tibil qulub supaya Bapak Ibu bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati. Contohnya penyakit hasad. Ini penting Bapak Ibu, karena kata Nabi, orang yang punya penyakit hasad dalam dirinya, penyakit iri, dengki sama orang, maka amal kebaikan yang dia kerjakan itu akan hilang. Bayangkan Bapak Ibu, ibu sudah rajin ibadah, sholat, puasa, mungkin zakat, infak, sedekah, segala macam, tapi ibu kemudian punya penyakit iri, dengki sama orang, maka kata Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kebaikan kita akan hilang seperti api memakan kayu bakar. Yang kedua Bapak Ibu, bersihkan hati kita dari penyakit sombong. Ini penyakit yang membuat iblis diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sombong Bapak Ibu biasanya karena
dia punya kekayaan, punya jabatan, punya kehebatan, akhirnya sombong. Ya, makanya Bapak Ibu, andaikan punya semua itu, jadilah orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Ya, tapi ada juga Bapak Ibu yang mengartikan tawadu artinya tahu warna duit. Bapak Ibu saya tanya enggak? Tahu enggak warna duit merah jumlahnya berapa? 100.000. Kalau biru 50.000. Kalau abu-abu 2.000. Bapak Ibu saya tanya, kalau mau dikasih uang, ibu-ibu deh, kalau suami ngasih uang, ibu sukanya yang warna apaan? Yang warna apa? Merah. Bapak-bapak kalau ngasih istri, sukanya uang yang warna apa yang dikasih? Warna apa Pak? Abu-abu. Kalau abu-abu itu 2000-an ya. Kalau saya pernah ceramah dikasih uang $500. Habis ceramah Jumat, tiba-tiba ada orang datang ke saya, ya, jamaah ngasih uang $500. Sekarang dolar 18 ribuan, ya. Jadi kalau saya sedang warna abu-abu tapi dolarnya Amerika aja mas sekalian, ya. Nah saya mau nanya Bapak Ibu, kalau untuk membantu masjid, pesantren, orang miskin, anak yatim, saya tanya Bapak Ibu, biasanya ibu bapak suka ngasih yang warna apa? KDKM warna apa biasanya jamaah? Seringnya abu-abu. Mudah-mudahan minimal warna hijau ya. Syukur-syukur biru. Apalagi merah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekarang angkat tangan. Angkat tangannya. Pegang kantongnya. Ambil duitnya kalau ada. Subuh hari ini saya ingin Bapak Ibu sekalian yang bawa uang, ibu-ibu juga yang bawa dompet ada uangnya. Saya ingin Bapak Ibu ya bisa ambil berapapun nilainya untuk kita bersedekah di subuh ini, karena orang yang sedekah subuh insya Allah sesuai dengan hadis Nabi akan didoakan oleh malaikat dengan doa terbaik. Makanya saya mohon biasakan Bapak Ibu tiap hari ya walaupun sedikit, kalau mau ke masjid Mujahidin, masjid yang lain, jangan lupa tiap hari alokasiin sedekah subuh. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat keberkahan dari sedekah ya insya Allah. Mari tim BWA keluarkan kotak amalnya. Saya juga ingin Bapak Ibu sedikit banyak akan ikut bersedekah bersama-sama kita. Buat Bapak Ibu yang bawa, alhamdulillah. Yang tidak bawa juga enggak apa-apa. Mana timnya? Ada timnya? Sambil kita baca salawat tibil qulub bersama-sama ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Sini Ustaz. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma wa afiyatil abdani
ونور الأبصار وضيائها وعلى Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah. Jadi kebiasaan sedekah ini Bapak Ibu merupakan amal yang juga akan membawa keberuntungan. Sehingga Bapak Ibu tiap hari kalau bisa disisihkan, di samping buat belanja ini, belanja itu, beli ini, beli itu, sisihkan walau 5.000, walau 10.000 ya. Tapi rutin. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang Allah cinta itu amal yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit, walaupun 5.000, walaupun 10.000, tapi tiap hari itu lebih dicintai oleh Allah. Walaupun satu halaman Quran ya, tapi rutin, maka itu lebih bagus ya. Tiap hari dibaca satu halaman, apalagi kalau satu juz, masya Allah jamaah sekalian ya. Ya walaupun Bapak Ibu sekalian rahimakumullah bisa berjamaah ya, salatnya tiap hari, katakanlah belum 5 waktu, tapi bisa maghrib Isya subuh, maghrib isya subuh, itu udah luar biasa. Apalagi kalau bisa semua waktu. Walaupun 2 rakaat tiap malam tahajud, rutin tiap hari, itu masih lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal-amalan yang kita kerjakan ya, secara rutin itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau banyak ya, termasuk di bulan Muharram ini Bapak Ibu, kami keliling memang momentumnya dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Harapan kita pergantian waktu, pergantian tahun bagi seorang muslim adalah bagaimana dia bisa lebih baik lagi, terutama nasibnya, kehidupannya, ibadahnya kepada Allah, termasuk kebiasaannya dalam hal-hal kebaikan, apalagi dalam urusan kepada Quran. Sesuai dengan tema kita Bapak Ibu, bagaimana kita meraih keberkahan dari Allah dengan hidup bersama Al-Quran. Bapak Ibu saya tanya semuanya, punya Al-Quran? Dibaca Qurannya? Kapan bacanya? Tiap hari? Alhamdulillah. Ini ada anak kecil Bapak Ibu, kita anggap luar biasa nih orang tuanya ya, atau kakek neneknya yang bisa anak cucunya tiap hari ngajak ibadah ke masjid berjamaah, sama juga ngedidik anak bisa baca Quran, ngafal Quran. Itu sebuah pendidikan baik buat anak-anak cucu kita. Karena sekarang Bapak Ibu, kalau tadi saya cerita tuh, itu kejadian kemarin di Purwokerto. Bahkan ketika saya ceramah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada yang lebih parah lagi, seorang anak sampai membunuh ibunya. Apa gara-garanya? Anaknya minta uang tidak dikasih oleh ibunya karena anak itu buat main judi jemaah. Ketika enggak diberikan oleh ibunya, ibunya dibunuh. Na'udzubillah. Sudahlah enggak bisa membahagiakan orang tuanya malah dibunuh. Itu namanya dosa besar, durhaka sama orang tua. Yang kedua, dosa besar karena membunuh, bahkan membunuh orang tuanya. Itulah akibat jamaah kalau orang hidupnya tidak bersama Quran. Jadi Quran ini Bapak Ibu sekalian, pedoman hidup kita umat Islam, panduan hidup kita umat Islam. Saya tadi ke masjid ini pakai map Bapak Ibu. Kalau enggak pakai map mana mungkin sampai ke sini. Quran ini ibarat map, petunjuk buat kita.
Kalau kita pakai petunjuk Quran di dalam kehidupan di dunia ini, maka yakinlah kita akan selamat dunia akhirat. Kita akan beruntung dunia akhirat. Tapi sebaliknya jamaah, kalau kita hidup di dunia tidak bersama Quran alias berpaling dari Al-Quran, hati-hatilah jamaah sekalian. Di dunia kita akan sengsara, di akhirat akan sengsara, bahkan dikumpulkan, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Contoh Bapak Ibu, mencuri boleh apa tidak? Ibu, mencuri boleh apa tidak? Mencuri suami orang boleh apa tidak? Apa namanya sekarang tuh? Disebutnya apa? Provokator. Ya, jadi yang namanya mencuri enggak boleh. Mencuri istri orang, suami orang, motor orang, mobil orang, handphone orang, hak orang, tanah orang, dan sebagainya. Makanya kemarin di Palembang Bapak Ibu, ada seorang anak dengan ibunya mencuri kotak amal masjid. Ditangkap jamaah sekalian. Itulah bukti bahwa ketika Quran melarang jangan mencuri, apalagi mencuri kotak amal jamaah. Ternyata itu udah menjadi kerjaan dia itu. Akhirnya ditangkap, dibawa ke kantor polisi, dipenjara jamaah. Itulah makna dalam Al-Quran, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari Al-Quran, Allah akan buat hidupnya sempit. Allah akan buat hidupnya susah. Bahkan kalau dia enggak tobat-tobat, di hari kiamat nanti Allah bangkitkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta matanya. Bapak Ibu, saya tanya, melek ini mata bisa melihat, lebih enak mana dengan buta? Pasti melihat. Bayangkan kalau kita di dunia kalau buta saja tidak enak, apalagi di akhirat jamaah. Ketika kita protes kepada Allah, ya Rabb, lima hasartani a'ma, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu ketika kami tinggal di Blitar kami bisa melihat. Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Begitulah balasan kata Allah. Dulu ada Al-Quran datang kepadamu, kamu cuekin, gak mau pelajarin, gak mau baca, gak mau fahamin, gak mau amalin, maka hari ini pun kami lupakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah balasan dibutakan matamu karena engkau melampaui batas. Udah jelas ini haram, tinggalkan, jangan lakukan. Tapi kita malah melakukan. Walam yu'min bi ayati rabbih, karena kamu dulu enggak beriman, enggak percaya sama Quran. Wala adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Akhirnya orang itu diazab, disiksa dengan siksaan yang pedih dan kekal. Na'udzubillahi min. Hadirin, mengingat jam 6 harus selesai. Sementara dari Badan Wakaf Quran pasti ada informasi penting, terutama dalam menjalankan program wakaf Quran dan pembinaan. Bahkan di Badan Wakaf Quran Bapak Ibu, asal sekedar info ini, juga ada program wakaf air bersih yang jumlahnya sekarang sudah ada 64 titik di seluruh Indonesia di pedalaman. Satu nilai proyeknya Bapak Ibu sampai 1,5 hingga 2 miliar. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada 64 titik berarti 128 miliar sudah difungsikan dana itu, yang semuanya sumbernya dari umat Islam.
di seluruh Indonesia. Quran yang tadi disebutkan sama Bapak Ustadz Teguh, sudah 3,1 juta Quran lebih, itu juga semua sumbernya dari umat Islam dan sudah dimanfaatkan di seluruh Indonesia, di pedalaman terutama. Ya. Kalau air bersih bahkan Bapak Ibu yang nikmatin bukan cuma orang Islam, orang di luar Islam. Bukan hanya masjid pesantren, rumah ibadah orang di luar Islam pun juga dapat. Kita ingin menunjukkan Badan Wakaf Quran keberadaannya dimanapun bermanfaat. Bahkan di Kalimantan ribuan orang suku Dayak banyak yang jadi mu'alaf dan akhirnya mereka mendapatkan Quran buat mereka baca, mereka pelajari. Dan itu jadi amal jariah yang mengalir terus pahalanya kepada orang yang berwakaf. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih diberikan rezeki sama Allah ya berupa uang, maka pagi ini saat yang terbaik untuk kita berniat. Bahkan jika pun di antara kita belum ada uang sekalipun, maka ketika Bapak Ibu berniat ingin berwakaf, maka yakinlah nanti Allah datangkan rezeki kepada kita karena niat Bapak Ibu untuk berwakaf. Rezeki buat wakaf ada, rezeki buat yang lain juga ada. Makanya hadirin, apalagi kalau Bapak Ibu niatnya untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu coba ngacung tangannya. Siapa Bapak Ibu yang orang tuanya sudah meninggal? Coba angkat tangan. Sudah banyak ya. Jadi saya mohon momentum terbaik Bapak Ibu untuk berbakti kepada orang tua, terutama yang sudah meninggal dunia, maka niatlah pagi ini untuk berwakaf Al-Quran. Bahkan saya mengira ini yang hadir hampir 150-200 orang. Mudah-mudahan dari Masjid Al-Mujahidin bisa terkumpul 200 Al-Quran. Mengingat kebutuhan Quran buat distribusi sangat besar. Kami kemarin sudah distribusi ke Medan 40.000 Quran, Palembang 40.000 Quran. Besok saya ke sana sambil sosialisasi, termasuk juga sudah menginformasikan bahwa di sana pun akan sudah diberikan Al-Quran 40.000 Quran. Sebelumnya sudah juga ya. Jadi total semua sekarang bukan 2,7 juta seperti di video saya. Itu video saya itu tahun 2025. Sekarang sudah 3,1 juta Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu pagi hari ini bisa mengambil manfaat untuk diniatkan pahalanya buat orang tua. Di Palangkaraya kemarin Bapak Ibu ada seorang ibu-ibu wakaf Quran, dia niat, ya Allah saya niat ingin berwakaf Quran. Ya Allah sampaikan pahalanya buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Akhirnya Bapak Ibu dia sholat zuhur, habis sholat zuhur dia ketiduran. Kemudian ketika tidur dia bermimpi ketemu ibunya yang sudah meninggal dunia sekian lama dalam keadaan tersenyum memegang Al-Quran. Seolah-olah wakaf yang barusan saja itu langsung membahagiakan orang tuanya. Bapak Ibu, sebagai penutup saya mohon Bapak Ibu matanya dipejamkan. Saya ingin Bapak Ibu melakukan muhasabah perenungan, terutama untuk membayangkan jasa-jasa kedua orang tua kita. Sambil membayangkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia terutama ataupun yang masih hidup, saya ingin Bapak Ibu renungkan syair yang saya ingin sampaikan ini, syair tentang kesedihan seorang anak ketika ibunya meninggal dunia. Sewaktu azan mendayu-dayu ibuku pergi meninggalkanku, perginya takkan kembali lagi karena takdir telah menentukan. Doa restu ku utuskan untukmu ibu, semoga diri ibu bahagia
di akhirat yang kekal abadi. Ibuku, walau kau pergi dulu, namun ku tetap mencintaimu. Kasihku padamu seperti dulu. Selamat tinggal ibuku, selamat tinggal ibuku. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ayahku, dosa ibuku. Sayangilah ayahku, ibuku ya Allah, sebagaimana mereka sayang kepadaku di waktu kecil. Ya Allah, pagi ini di Masjid Mujahidin saya ingin berniat berwakaf Quran. Ya Allah, sampaikan pahalanya buat ayah saya, buat ibu saya yang sudah meninggal dunia. Bahagiakanlah mereka di alam barzahnya. Ya Allah, jadikan amal ini amal terbaik dari anak buat orang tuanya, sebagai sebuah kebaikan yang istimewa. Kami yakin gak bisa membalas jasa kedua orang tua. Begitu besarnya perjuangan pengorbanan mereka. Tapi dengan berwakaf Quran ini, mudah-mudahan bisa menjadi amal terbaik yang membahagiakan kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia khususnya, termasuk juga yang masih hidup. Bahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, dengan keutamaan wakaf Quran ini, berkahkan usaha saya, pekerjaan saya, bisnis saya, karir saya, keluarga saya, agar semakin sakinah mawaddah warahmah. Sehatkan jasmani ruhani saya, sembuhkan jika ada penyakit dalam diri saya. Ya Allah, dengan keutamaan berniat berwakaf Quran, mudahkan saya untuk berangkat haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Itulah hadirin doa niat, ikrar niat yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika Bapak Ibu hari ini berniat berwakaf Al-Quran ini untuk orang tuanya khususnya yang masih hidup ataupun yang sudah tiada. Nah, setelah ini Bapak Ibu saya mohon tidak pulang dulu kecuali sudah doa bersama saya. Insya Allah jam 6 akan selesai. Tapi nanti Bapak Ibu tolong dengarkan informasi dari Ustadz Teguh sambil melihat tayangan berikut ini tentang distribusi Al-Quran. Silakan Ustadz.
Para jemaah sekalian, di akhir tahun 2025 kemarin BWA juga meresmikan wakaf air bersih di Blitar, tepatnya di Kecamatan Panggungrejo. Alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan masyarakat di sekitar Panggungrejo. Pada pagi hari ini kami mengajak para jamaah untuk turut serta dalam program kami Wakaf Al-Quran dan Pembinaan yang akan didistribusikan ke beberapa wilayah. Bisa ditampilkan Mas, di antaranya ke Kalimantan, ke NTT. Nanti panjenengan bisa pilih daerah distribusi mau ke NTT, mau Kalimantan, atau mau ke Sumatera. Ada beberapa area. Dan ini contoh Al-Quran yang biasa kami distribusikan. Yang warna oranye itu Al-Quran Mushaf tanpa terjemah, yang hijau dengan terjemah. Dan di setiap Al-Quran yang kami distribusikan akan ditulis nama orang yang berwakaf, termasuk kalau panjenengan wakaf di atas namakan orang tua, khususnya orang tua yang sudah meninggal, atau mungkin suami istri yang sudah meninggal, kakek nenek, silahkan orang-orang yang panjenengan cintai untuk diberikan hadiah wakaf. Insya Allah mereka akan sangat senang sekali mendapat kiriman wakaf dari panjenengan. Satu mushaf Al-Quran itu senilai Rp150.000 kita gunakan untuk cetak Al-Quran, biaya distribusi dan biaya pembinaan. Terkadang biaya distribusi itu jauh lebih besar dibandingkan biaya cetak, karena memang kita distribusinya langsung ke pelosok-pelosok, dan Al-Quran tidak hanya diberikan tetapi juga plus pembinaan dan juga pengajarannya. Baik para jamaah, siap nggih nderek wakaf Al-Quran? Nah, pagi hari ini kami hanya mengajak panjenengan untuk berniat berwakaf Al-Quran. Ditunaikan kapan? Monggo, terserah kelonggaran dan kemampuan panjenengan. Kalau ingin ditunaikan pagi hari ini, nanti bisa ke petugas kami yang ada di Rambi Masjid, bisa minggu depan, bulan depan, sesuai kelonggaran panjenengan. Bahkan juga bisa diangsur, mungkin panjenengan mau ambil banyak, diangsur setiap bulan, setiap pekan, monggo. Bisa tunai, transfer, diantar ke kantor BWA, monggo. Minta dijemput, bisa, nanti tinggal telepon, nanti ada petugas BWA yang ke rumah panjenengan. Dititipkan ke takmir juga monggo. Siap nggih dari wakaf Al-Quran? Monggo silakan berniat di dalam hatinya masing-masing. Karena niat gratis, silakan berniat sebanyak-banyaknya mungkin untuk keluarga besarnya panjenengan. Dan kami ada hadiah bagi panjenengan yang berniat berwakaf Al-Quran 3 mushaf atau lebih, nanti ada hadiah dari BWA. Nah, seperti di depan ini tampilan, nanti kami mohon panjenengan untuk maju ke depan menerima hadiah dari BWA berupa sorban dan juga sertifikat yang akan disematkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sauki, Kiai Haji Muhammad Nur Effendi. Baik, siap nggih dari wakaf Al-Quran? Mudah-mudahan bisa terkumpul 200 mushaf Al-Quran pada pagi hari ini. Insya Allah kalau masing-masing panjenengan semua yang hadir, ini kan sudah ada 200 bahkan lebih nih, masing-masing satu saja, insya Allah sudah terkumpul 200 mushaf Al-Quran. Apalagi kalau ada yang lebih dari satu mushaf Al-Quran. Atau mungkin ada yang ingin berniat 200 mushaf Al-Quran, barangkali wonten, atau 100 Al-Quran. Kami mohon nanti panjenengan angkat tangan. Sekali lagi, angkat tangan bukan untuk riya, untuk pamer, tapi semata-mata untuk fastabiqul khairat. Wonten barangkali sing niat 200, 100? Wonten enten? Dereng wonten? Ya. Baik para jamaah, kami memberikan kesempatan agar panjenengan semua bisa turut serta dalam berwakaf Al-Quran. Saya butuh 10 orang. 10 orang yang pagi hari ini, sekali lagi pagi hari ini berniat
berniat berwakaf satu kardus. Satu kardus itu isinya 20 mushaf Al-Quran, nilainya 3 juta rupiah. Monggo, barangkali ada yang ingin mengawali yang berniat berwakaf 20 mushaf Al-Quran atau satu box, silakan angkat tangan. Nanti kami mohon untuk maju ke depan menerima hadiah dari BWA. Monggo, ibu-ibu juga boleh, bapak-bapak juga boleh. Monggo, sekali lagi niat saja, ditunaikan kapan terserah kelonggaran panjenengan. Mungkin nunggu bulan depan, minggu depan, atau nunggu panen, monggo silahkan kelonggaran panjenengan. Dan itu bukan menjadi hutang buat panjenengan. Jadi niat saja, ditunaikan kapan, tapi ternyata kalau belum terlaksana niatnya, misalnya niat 20 Al-Quran belum terlaksana, baru misalnya mau dicicil setiap bulan baru terlaksana 10, mungkin panjenengan belum bisa melanjutkan, itu bukan menjadi hutang, tapi panjenengan sudah mendapatkan pahala niat. Sekali lagi, yang berniat berwakaf satu kardus isinya 20 mushaf Al-Quran senilai 3 juta rupiah, kami mohon bisa angkat tangan dan nanti bisa maju ke depan menerima hadiah dari BWA. Ibu-ibu juga boleh, monggo Bu, barangkali ada yang ingin mengawali. Bapak-bapak, sekali lagi niat saja. Nggih? Oh, ada Bapak, monggo. Kalau aturi maju ke depan nggih Pak nggih. Sudah ada satu Bapak, mudah-mudahan ada 10 orang. Ibu-ibu juga boleh. Nggih, Pak Nasir nggih? Enggak. Ada Pak Ketua Takmir, Bapak Abah Nasir, sudah ada 2 orang. Monggo barangkali bapak-bapak ada yang ingin mendampingi beliau. Ibu-ibu juga boleh, nanti di sebelah kiri. Berniat saja, ditunaikan kapan terserah kelonggaran panjenengan. Berniat satu kardus senilai 3 juta rupiah, di atas namakan siapa saja, nanti silahkan didaftarkan ke petugas BWA. Monggo, mungkin ada 10 orang yang berniat satu kardus. Ibu-ibu monggo, ada yang berniat, silahkan maju mawon. Nggih, ibu-ibu mungkin di sebelah kiri. Nggih, sudah ada 2 orang, ada 1 orang ibu, mungkin ibu-ibu ada yang ingin mendampingi beliau. Sudah ada 3 orang. Nggih, monggo bapak-bapak, sekali lagi niat saja, ditunaikan kapan terserah kelonggaran panjenengan. Bisa diangsur, bisa nunggu mungkin mendapatkan rezeki, dan mudah-mudahan melalui wasilah wakaf mungkin di antara panjenengan ada yang mungkin sedang sakit keluarganya atau putra-putrinya mungkin disegerakan mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan. Mudah-mudahan melalui wasilah wakaf apapun hajat panjenengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo barangkali ada yang ingin berniat 20 mushaf satu kardus. Sudah ada 3 orang, mudah-mudahan ada 10 orang yang berniat satu kardus. Oh iya. Wonten barangkali yang satu kardus. Baik, mudah-mudahan kami berharap semua panjenengan bisa turut serta dalam program wakaf Al-Quran ini. Yang belum bisa 20 mushaf atau satu kardus, mungkin yang pengen separuh berarti 10 Al-Quran, nilainya 1,5 juta rupiah. Monggo, silakan angkat tangan, maju ke depan. Sekali lagi bukan untuk pamer, untuk riak. Nanti didoakan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Nur Effendi. Monggo, 10 Al-Quran 1,5 juta rupiah. Ibu-ibu juga boleh. Monggo ibu-ibu barangkali ada yang ingin mengawali 10 mushaf Al-Quran atau separuh kardus. Separuh kardus 10 mushaf Al-Quran. Sekali lagi pagi hari ini niat saja, ditunaikan kapan terserah kelonggaran panjenengan. Sudah ada 60 mushaf pada pagi hari ini. Bapak-bapak mungkin 10 Al-Quran separuh kardus, mungkin nanti di atas namakan orang tua khususnya yang sudah meninggal. Monggo
Ibu-ibu ada barangkali 10 Al-Quran separuh kardus 1,5 juta rupiah. Sekali lagi hanya niat, ditunaikan kapan terserah kelonggaran panjenengan. Niat panjenengan sudah mendapatkan pahala, apalagi nanti ketika ditunaikan. Dan insya Allah niat baik pasti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 Al-Quran dereng wonten. Baik, nek 10 tasik dereng wonten, mungkin separuhnya lagi yang 5 Al-Quran saja senilai 750.000 rupiah. Monggo kula aturi maju ke depan yang 5 Al-Quran. Sudah ada 60 Al-Quran pada pagi hari ini. Monggo 5 nggih, monggo Pak. Kula aturi maju mawon ke depan. Nggih, ada lagi ibu-ibu monggo. Nanti didoakan bareng-bareng oleh beliau. Monggo, ada 5 Al-Quran, monggo mriki Pak. Ibu-ibu monggo ingin mendampingi beliau. Oh nggih, 10 nggih. Bapak malah 10 nggih. Sudah ada 50 nggih. 70 Al-Quran nggih. Berapa Bu? 5 Al-Quran. Monggo ibu-ibu barangkali, bapak-bapak monggo nanti didoakan bareng-bareng oleh beliau. Setelah itu akan ada hadiah dari BWA yang akan disematkan oleh beliau. 5 Al-Quran 750.000. Nggih. Monggo, nggih. Monggo. Berapa Al-Quran, Pak? 10 nggih. 20, 40 tambah 10, 60. Ibu-ibu ada 20, 80 nggih. 10. Oke, sudah 90, 95. Monggo barangkali ada yang berniat. Nggih, monggo, Pak. Nanti biar didoakan bareng-bareng oleh beliau. Pinten Al-Quran, Pak? Niat 10 nggih, 10 masalah nggih. Sudah berapa? 105 nggih. Ibu-ibu barangkali monggo 5 Al-Quran 750.000 wonten. Dan yang terakhir yang 3 Al-Quran saja nilainya 500.000 rupiah sebelum didoakan nggih. Monggo bapak-bapak 3 Al-Quran 500.000 rupiah. Kalau aturi maju ke depan, ibu-ibu juga boleh yang berniat nggih. Sampun, monggo ibu-ibu maju ke depan. Sekali lagi bukan untuk pamer, untuk riak, tapi semata-mata fastabiqul khairat sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi ketika mengajak sahabat untuk berinfak pada waktu itu. Monggo ibu-ibu barangkali ada lagi. Oke, sampun Ustaz. Didoakan. Monggo silakan. Hadirin yang berbahagia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Mujahidin di subuh hari ini banyak yang ikut berwakaf Al-Qur'an, yang terdata sudah hampir 100 lebih Al-Qur'an, dengan masing-masing ada yang 20, 10, 5 Qur'an atau 3 Qur'an. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir semua bisa ikut walaupun hanya 1 Qur'an. Insyaallah itu menjadi amal saleh. 150.000 rupiah seandainya kita keluarkan sesaat pasti habis, tapi dengan kita berwakaf, andai kita meninggal dunia, itu pahalanya akan terus mengalir kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara kita dengan pengajian ini dengan berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari Bapak Ibu yang berniat ingin berwakaf ya, mari kita berniat dulu, berikrar dulu, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada di depan, termasuk bapak ibu yang ada semua masih ada di dalam masjid ini ya. Jika tidak maju tapi ingin berniat, silahkan ikutin ikrar berwakaf bersama-sama saya. Setelah itu langsung kita tutup dengan doa bersama-sama. Mari kita mulai. Untuk lebih konsentrasi, saya mohon bapak ibu semua pejamkan matanya. Kemudian hadirkan wajah orang yang Bapak Ibu cintai, terutama kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita. Niatkan Bapak Ibu wakaf Qur'annya, pahalanya juga untuk mereka yang telah berkorban buat kita, berjuang buat kita, mengandung kita, melahirkan kita, terutama ibu kita, termasuk ayah kita yang selama ini berjuang mencari nafkah buat kehidupan kita.
Sekarang kita balas kebaikannya walaupun enggak mampu, tapi ini merupakan amal terbaik buat mereka. Mari kita berniat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, bayangkan wajah ayah kita, ibu kita, anak-anak kita, istri, suami. Ya Allah, saya ingin berniat berwakaf Al-Quran sebanyak, sebutkan jumlahnya masing-masing. Sebutkan jumlahnya, yang 10 Quran, 20 Quran, 5 Quran, 3 Quran, 2 Quran, 1 Quran atau lebih. Mungkin ada juga yang mau niat 50, silahkan. Niatkan semua kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, terimalah amal wakaf Quran saya ini. Sampaikan pahalanya buat orang-orang yang saya cintai ya Allah. Terutama kedua orang tua saya, ayah saya, ibu saya yang masih hidup, apalagi yang sudah tiada ya Allah. Bahagiakan mereka di dunia dan akhirat. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikanlah kubur mereka taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bayangkan anak-anak kita Bapak Ibu, dengan wakaf Quran ini kita minta sama Allah agar anak-anak kita, cucu kita jadi anak-anak yang saleh, salihah, jadi ahli Quran, bahkan bisa hafalkan Quran 30 juz, agar kita sebagai orang tua dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan tajul karamah pada hari kiamat. Ya Allah, dengan keutamaan niat berwakaf Quran sekarang ini ya Allah, berkahkan usaha saya, pekerjaan saya, bisnis saya, karir saya. Berkahkan keluarga saya, semakin sakinah mawaddah warahmah. Sehatkan jasmani rohani saya, sembuhkan jika ada penyakit dalam diri saya. Ya Allah ya Rahman, dengan keutamaan berniat berwakaf Quran pagi hari ini di Masjid Mujahidin, saya mohon padamu ya Allah, mudahkan saya untuk berangkat haji dan umrah. Mudahkan saya untuk berangkat ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallah fima anfaqtahu, barakallah fima abaqaituhu, wa jazakumullah khairan katsira, barakallah fikum wa ahlikum wa malikum, qabul hajatikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل القرآن حفظا. اللهم ارزقنا الاستقامة على تلاوته وحفظه ودراسته. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Sayangi mereka seperti mereka sayang pada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, karena mereka adalah keluargamu dan orang-orang pilihanmu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki keistiqomahan untuk belajar Quran, baca Quran, ngafal Quran, fahamin Quran, amalkan Quran, dakwahkan Quran, wakafkan Quran. Ya Allah, kami mohon padamu rezeki yang halal, yang baik, yang banyak, yang berkah, agar kami bisa berwakaf Quran, agar kami bisa berhaji ke Baitullah, agar kami bisa membantu anak yatim, orang miskin di bulan Muharram ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, agar kami bisa berinfak, bersedekah, membantu masjid ini,
berinfak sedekah membantu untuk operasional masjid ini, termasuk juga yang pasti ya Allah membahagiakan orang-orang yang kami cintai, terutama keluarga kami, orang tua kami dan saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakanlah kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami semua dari siksaan api neraka. Ya Rabb, jangankan api neraka, api korek pun kami tak sanggup menahan panasnya. Ya Allah, dengan wakaf Quran ini selamatkan kami dari siksaan api neraka. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.